perkenalkan, nama saya Widya Pujianti. Saya dari program studi keperawatan Sekitar Darul Azhar Batu Licin. Sebelumnya nama ibu siapa, Bu? Hernisa. Ya, baik, dengan Ibu Hernisa. Jadi di sini izinkan saya ingin memberikan edukasi tentang stunting, Bu. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu stunting, Bu? Kurang tahu. Nah, baik. Jadi stunting itu adalah keadaan atau masalah kekurangan gizi mulai sejak dalam kandungan sampai dengan masa pertumbuhan. Biasanya disebabkan karena infeksi berulang, Bu, kurangnya gizi seimbang, serta hidup dalam lingkungan yang kotor. Nah, sebelumnya biasanya anak yang mengalami stunting ini, Bu, anaknya itu lebih pendek daripada anak seusianya, Bu. Jadi misalnya anak yang mengalami stunting itu pasti anaknya lebih kecil, Bu, dari anak sebayinya. Nah, Ibu tahu bagaimana cara mencegah stunting sebelumnya, Bu? Tidak tahu. Nah, baik. Jadi cara mencegah stunting itu dapat dimulai dari keluarga kita sendiri, Bu, di mana kita dapat melakukan program pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kelahiran. Nah, jadi 1000 HPK ini sangat penting karena dapat membantu kecerdasan otak anak, kemudian membantu pertumbuhan fisik anak, membantu pertumbuhan metabolisme anak, serta yang paling penting adalah mencegah stunting. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu bagaimana cara mengoptimalkan 1000 HPK ini, Bu? Tidak tahu. Nah, ya baik, Bu, untuk pencegahan stunting ini dapat kita lakukan dengan 1000 HPK, di mana 1000 HPK ini yang pertama, ibu hamil harus makan makanan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini bisa berupa sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, ikan, serta telur dan susu-susu. Jadi ibu harus menyeimbangkan makanan yang tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua, ibu harus mengonsumsi obat tablet tambah darah 1 butir per harinya, 1 butir, Bu. Nah, yang ketiga, ibu harus menghindari rokok atau menghindari asap rokok, ya, Bu. Tidak meminum alkohol, tidak minum yang bersoda, serta menghindari makanan dan minuman yang berpengawet. Yang keempat, ibu harus mengikuti kelas ibu hamil serta bina balita atau bina kesehatan untuk balita tersebut, Bu. Biasanya untuk kelas ibu hamil ini untuk di daerah kita sendiri ini biasanya posyandu atau pos pelayanan terpadu. Ibu sering aja kan, Bu, untuk mengikuti kegiatan tersebut? Iya, baik. setiap bulan. Ya, setiap bulan, ya, Bu. Nah, yang kelima, kita dapat melakukan inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI secara eksklusif, atau biasanya kalau sudah anak lahir nanti memberikan ASInya sampai usia 6 bulan, Bu. Nah, kemudian yang keenam, kita dapat melakukan pemberian makanan tambahan untuk si anak tadi, Bu, seperti MPASI. Bu, sebelumnya udah tahu apa itu MPASI, Bu? Oh ya, MPASI itu tersebut makanan tambahan untuk bayi atau anak balita tersebut, Bu. Nah, kemudian kita dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang anak melalui KKI atau kartu kembang anak. Biasanya bisa kita pantau melalui posyandu tadi, Bu. Nah, kemudian yang terakhir, selain pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak ibu, kita juga harus memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat kita, Bu. Nah, biasanya untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini dapat kita lakukan yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, Bu. Ibu sudah tahu aja kan, Bu, bagaimana cara mencuci tangan. Nah, baik. Kemudian kita harus olahraga teratur, apalagi ibu yang sedang hamil ini. Nah, ibu harus membiasakan untuk olahraga teratur, Bu, bisa dengan berjalan. Kemudian kita harus memiliki jamban yang sehat, bersih, serta ibu makan makanan yang sehat, ya. Jadi jajanannya jangan sembarangan, ya, Bu. Nah, mungkin itu aja, Bu, edukasi saya tentang stunting pada hari ini. Sampai sini Ibu sudah paham apa itu stunting tadi, Bu? Ya, jadi Ibu sudah mengerti stunting tadi, yakni kekurangan gizi mulai masa kehamilan. Baik, Ibu, mungkin itu saja edukasi yang saya berikan untuk Ibu hari ini. Tetap jaga porsi makannya, gizi seimbangnya, Bu. Baik, terima kasih, Ibu.